ketemu lagi sama Karis untuk belajar matematika hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang perkalian dan juga pembagian pada satuan panja. Kalau kemarin sudah kita bahas penjumlahan dan juga pengurangan, hari ini kita akan bahas perkalian dan juga pembagiannya. Nah, ini akan melihat dengan kehidupan sehari-hari kalian, maka tonton video ini sampai habis, oke? Nah, kita langsung saja mulai ke perkalian dan pembagian pada ajang. Perkalian dan pembagian pada satuan panja. Oke, nah. Misalkan nih, kakak langsung aja lah ya kasih contohnya. Jadi misalkan untuk contohnya adalah, misalkan nih kita akan menyusun sebuah, misalkan kayak buku. Nah, misalkan nih kalian punya rak buku, kemudian kalian akan menyusun buku-bukunya dengan rapi di raknya. Nah, misalkan kalian bertahan untuk bukunya, misalkan ini buku. Ya, kira saya buat kira-kira 5 lah ya, 5 buku. Sini. Oke. Nah, misalnya nih, untuk setiap buku itu panjangnya misalkan 3 cm. Jadi semuanya 3 cm. Ini juga 3 cm, 3 cm, ini 3 cm. Nah, kira-kira kita itu membutuhkan berapa ukuran yang bisa menampung buku ini? Atau bisa kita hitung kira-kira total semua atau panjang buku secara keseluruhan itu ada berapa? Nah, sebetulnya kalau misalkan kalian lihat, oh Hikmah langsung dijumlah aja. Bisa. Nah, tapi kalau misalkan besarnya identik kemudian dalam jumlah banyak, nah itu kalian nggak perlu menjumlahkan secara langsung. Cukup apa? Cukup dikalikan saja. Maka di sini kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 buku. Kemudian untuk satu bukunya itu panjangnya adalah 3 cm. Maka kita buat kali 3 cm. Maka tinggal kita kalikan aja. 5 kali 3 adalah 15 cm. Maka kata keseluruhan buku yang akan disimpan adalah 15 cm. Jadi kita bisa memastikan atau bisa memprediksi lah kira-kira ukuran yang cocok untuk buku yang akan kita simpan itu berapa, ya? Oke, nah ini ada contoh yang pertama. Terus misalkan kalau contoh yang kedua. Oke, nah misalkan contoh yang kedua. Kita akan membuat misalnya sebuah jalan, gitu ya. Dari rumah ke rumah, misalkan ini rumah pertama. Kemudian ini rumah kedua, ini rumah ketiga, ini rumah keempat. Nah, jalan dari rumah satu ke rumah kedua, misalkan ini jaraknya adalah 4 meter. Kemudian sama nih ke sini juga dia 4 meter. Kemudian ini juga 4 meter. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau membangun 4 rumah, kemudian ada lahan kosong, kira-kira nih ada jarak 4 meter. Maka kita akan membutuhkan berapa banyak lahan kosong di sini, atau ukurannya ya, ukurannya berapa kira-kira. Nah, sekarang kalau misalkan kita udah lihat contoh yang pertama, ya udah langsung aja kita buat pas ini. Karena di sini lahannya ada 3, maka kita buat 3 dikali dengan 4 meter, maka hasilnya berapa? 12 meter. Gampang kan? Jadi kalian udah perlu
menjumlahkan iya sebenarnya cuma ada 3. Kalau misalkan ada banyak kan kalian repot kalau misalkan harus menjumlahkan satu-satu. Gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan konsep perkalian pada saat kita bisa menjumlahkan dengan angka yang sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, kita contoh selanjutnya. Kalau tadi sudah terbentuknya perkalian, sekarang kita akan melihat nih gimana sih kalau misalkan konsep kehidupan sehari-hari dalam bentuk pembagian. Oke, kita langsung saja ke contoh. Oke, misalkan kakak punya karir. Anggap aja kayaknya begini ya, bentuknya panjang gitu ya. Oke, kakak punya kain. Kain ini panjangnya adalah 20 meter. Panjang banget ya, tidak apa-apa ya, namanya juga contoh. Nah, kain sepanjang 20 meter. Kemudian kakak akan membuat misalkan 5 baju. Kemudian kita akan berpikir kira-kira kalau misalkan ada 20 meter, kemudian kita akan membuat bajunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baju pertama, baju kedua, ketiga, keempat, dan juga 5. Kira-kira kita harus memotong berapa ukurannya gitu atau panjangnya ya untuk masing-masing kain yang akan dipotong biar sama rata. Maka kita bisa langsung menggunakan konsep pembagian. Maka untuk ukuran per bajunya itu tinggal kita buat 20 meter dibagi menjadi 5. Maka ingat konsep pembagian kira-kira berapa kali 5 hasilnya 20. Betul ya? Jadi 4 meter. Maka untuk satu baju membutuhkan 4 meter. 4 meter, 4 meter, 4 meter, dan juga 4 meter. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin memotong atau mengukur sesuatu yang identik, tinggal dibagi aja dengan jumlah yang dimau. Gitu ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Oke. Nah, misalkan nih, contohnya adalah ada sebuah roti. Misalkan rotinya berbentuk bulat lah ya, dari ini bulat dan jauh ya maksudnya. Ini sebuah roti. Kemudian roti itu ada potong-potongnya sepanjang misalkan di sini 50 cm. Artinya 50 cm. Nah, kemudian roti ini akan dibagikan ke misalkan 10 orang. Kalau misalkan kita bagikan roti dengan panjang 50 cm ke 10 orang, berarti setiap orang harus punya roti dengan potongan yang sama. Artinya ukurannya harus sama. Maka kira-kira ada berapa ya? Sudah tinggal kita bentuk di sini. Maka untuk ukurannya adalah 50 cm kita bagi dengan berarti 10 orang. Maka setiap orang akan mendapatkan ukurannya berapa? 5 cm. Gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini kalian sudah mengerti mengenai konsep perkalian dan pembagian pada satuan panjang baik itu meter ataupun sentimeter gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya. Let's grow up together with Hero Academy. Bye-bye.